Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pada video ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Ini merupakan subbab yang terakhir dari dimensi 3. Kemarin kita sudah membahas jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan ini bagian yang terakhir yaitu jarak titik ke bidang. Di sini dimisalkan kalian akan mencari jarak dari titik A ke bidang alfa. Maka kalian harus menentukan panjang ruas garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Nanti ditarik garis yang tegak lurus. Sama konsepnya, sebelum masuk ke jarak titik ke bidang, kita harus tahu dulu tentang proyeksi. Oke, di sini misalkan ada contoh balok ABCDEFGH. Kemudian kita gambar dulu baloknya, kalian disuruh mencari proyeksi titik A terhadap bidang BCGF. Bidang BCGF adalah ini, bagian yang samping sini. Maka proyeksinya adalah titik B. Kita tarik garis yang tegak lurus, maka proyeksinya berada di titik B. Kemudian di sini yang kedua, titik A terhadap bidang BCHD. CDHG bagian yang belakang kita tarik dari titik A ke BDHG, maka proyeksinya berada di titik C, titik D. Kemudian yang terakhir, titik A terhadap bidang EFGH. Mana bidang EFGH? EFGH bagian yang atas, proyeksi dari titik A, maka kita tarik garis lurus, di sini ketemunya titik E. Maka proyeksi titik A terhadap bidang EFGH adalah titik E. Untuk bisa memahami cara mencari jarak titik ke bidang, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Di sini ada sebuah kubus ABCD EFGH, kemudian mempunyai panjang rusuknya 8 cm. Kalian disuruh mencari panjang atau jarak titik G ke CFH, kemudian titik E ke BDG, kemudian titik G ke PQR dengan P tengah-tengah GH, Q tengah-tengah FG, R tengah-tengah CG, dan Q. Yang terakhir kalian disuruh mencari jarak dari titik Q ke AFH. Oke, kita langsung saja ke jawaban soal yang pertama, yang A. Jarak titik G ke CFH. Langkah pertama, setiap ada soal kita harus menggambar dulu. Tadi ada kubus ABCD EFGH, kemudian panjang rusuknya berapa? Panjang rusuknya adalah 8. Kalian disuruh mencari jarak G ke CFH. Ini titik G-nya, CFH mana? Kita hubungkan dulu CFH. Ini CFH. Kemudian kita tarik garis G ini, kita proyeksikan tadi kan ditarik garis yang tegak lurus ke bidang ini, maka ketemunya di sini. Nah, kita bisa menarik, ini sudah pasti nanti jatuhnya jarak G ke CFH berada di sini, di antara garis ini. Kita tarik dari G yang tegak lurus, misalkan tegak lurusnya di sini sudah pasti siku-siku. Inilah jarak titik G ke bidang CFH yang akan kita cari. Ini, dimisalkan titiknya adalah titik S. Karena CG, ini perlu diingat, CG itu tegak lurus dengan bidang EFGH, maka sudah pasti bahwa CG ini nanti tegak lurus dengan GP. Sudah pasti GC itu atau CG tegak lurus dengan GP. Maka ini terbentuk segitiga yang siku-siku karena tegak lurus. Siku-sikunya di sini. Oke, kita gambar dulu. Di sini adalah titik P, kemudian di sininya G, maka yang di bawah apa? Yang di bawah adalah C. Kita disuruh mencari jaraknya dari titik G ke S. Kita hubungkan di sini. Nah, ini tegak lurus. Maka di sini siku-siku, ini S-nya yang akan kita cari adalah ini, SG atau GS. Untuk PG itu kan setengah dari EG. EG adalah diagonal bidang. Diagonal bidang panjangnya rusuk akar 2, karena di sini panjang rusuknya 8, maka panjang EG adalah 8 akar 2. PG setengahnya EG, maka setengah dari 8 akar 2 berapa? 4 akar 2.
Kemudian CG ini adalah rusuk. Rusuknya berapa? 8. Maka kita bisa menyimpulkan CG-nya adalah 8. Kita bisa mencari CP. Sekarang untuk mencari CP kita gunakan Pitagoras. CG dikuadratkan ditambah PG dikuadratkan, atau PG dikuadratkan ditambah CG dikuadratkan, sama saja. PG-nya itu 4 akar 2 dikuadratkan, kemudian CG-nya 8, maka 8 kita kuadratkan. 4 akar 2 dikuadratkan, 16 kali 2, 32. Ditambah 8 kuadrat, 64. 32 ditambah 64, 96. 96 ini bisa kita sederhanakan. Tujuannya biar nanti kita cari bilangan yang satu bisa diakar, yang satu tidak. 16 dikali 6. 16 bisa diakar adalah 4 akar 6. Maka CP-nya adalah 4 akar 6. Di sini adalah 4 akar 6. Kita sekarang bisa mencari SG. Gunakan sifat di segitiga siku-siku itu. Ketika kita akan mencari di sini, SG sama dengan sisi yang lain selain sisi miring kita kalikan, kemudian per sisi miringnya. Maka GP kalikan CG per CP. Nah, sekarang kita bisa mencari GS-nya. GB-nya berapa? Tinggal dimasukkan 4 akar 2 kalikan CG-nya 8, kemudian sisi miringnya 4 akar 6. Di sini 4 akar 6. Oke, ini bisa kita coret 4 sama 4-nya karena bentuk perkalian, bisa langsung kita coret. Ketemu 8 akar 2, atas itu 8 akar 2, bawahnya akar 6. Ketika kita menemukan yang bagian bawah itu masih dalam bentuk akar, maka kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Karena di sini akar 6, maka kalikan dengan akar 6 per akar 6. Ini 8 akar 2 kalikan akar 6, akar 12, 8 akar 12, kemudian akar 6 kalikan akar 6 adalah 6. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadinya 4/3. Kemudian yang akar 12 ini juga bisa kita sederhanakan menjadi 4 kalikan 3. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2, maka 4 kalikan 2 adalah 8, akar 3/3. Inilah GS. Jarak titik G ke CFH adalah 8 akar 3/3. Ini hasilnya. Untuk sifat ini asalnya itu dari kesebangunan segitiga ya. Nanti kalian bisa, karena ini segitiga siku-siku, sama-sama siku-siku, asalnya itu kemarin dari ini, misalkan kita mencari luas dari segitiga CGP dengan menggunakan alasnya PG, kemudian tingginya GC, atau kita juga bisa mencari dengan menggunakan alasnya itu PC atau CP, kemudian tingginya GS. Maka nanti kalau kita oret-oret ketemunya sifat ini, GS sama dengan GP kalikan CG per CP. Ini pernah saya jelaskan materi prasyarat. Kita langsung ke jawaban yang B. Jarak titik E ke BDG sama. Langkah pertama kita harus menggambar-gambarnya dulu, kemudian kita tentukan rusuknya adalah 8. Titik E mana? Ini titik E ke bidang BDG. BDG kita hubungkan dulu bidang BDG-nya. Kemudian sama kayak tadi, kita tarik proyeksi dari E, maka proyeksinya adalah ke G. Tarik, kemudian sudah pasti nanti jaraknya itu berada di sini. Ini. Nah, berada di sini, entah di mana, yang penting nanti kita tarik garis tegak lurus dari titik E ini ke garis yang di sini. Ini siku-siku, sudah pasti siku-siku karena tegak lurus. Kita bisa mencarinya, misalkan di sini titiknya P, kita gunakan garis bantuan ini. Di sini misalkan titik S, maka terbentuk sudah segitiga, kemudian kita akan mencari EP. EP ini adalah jarak E ke BDG. Jadi yang dimaksud dari jarak E ke BDG adalah EP. Kita cari, kita gambar dulu. Di sini ada E, kemudian ada G, dan yang di sini ada S. Kita akan menentukan EP. Di sini ditarik garis yang tegak lurus. EG itu adalah bidang diagonal atau diagonal bidang. Diagonal bidang itu panjangnya
rusuk akar 2, rusuknya adalah 8, maka 8 akar 2. Kemudian untuk GS sama ES sama GS itu panjangnya sama. Kenapa? Karena ketika kita tarik garis ini AC, maka akan membentuk segitiga siku-siku di A. Ini kan sama, jarak AS itu sama dengan jarak CS. Kemudian tinggi AE itu sama dengan tinggi CG. Maka sudah pasti panjang GS itu sama dengan panjang ES. Nah, kita bisa mencari panjang ES ini dengan menggunakan segitiga siku-siku. Siku-siku mana? ASE. Oke, kita mencari ES sama dengan AS dikuadratkan ditambah AE dikuadratkan. AS ini setengah diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Maka setengahnya adalah 4 akar 2, kita kuadratkan. Kemudian AE ini merupakan rusuk. Rusuknya adalah 8 kuadrat. 4 akar 2 dikuadratkan, 16 kalikan 2 ditambah 64. 16 kalikan 2, 32 ditambah 64. Sama dengan akar 96. 96 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 16 dikalikan 6. Akar 16 berapa? 4 akar 6, akar 6-nya tetap. Maka kita sudah menemukan bahwa ES-nya itu 4 akar 6, kemudian GS-nya juga 4 akar 6. Maka EP-nya bisa kita cari. EP ini di sini kan sudah pasti siku-siku. Maka kita bisa mencarinya dengan Pitagoras. Kita lihat segitiga EPG. Sebenarnya kalian bisa menggunakan segitiga EPG atau segitiga EPS. Sekarang kita gunakan saja segitiga EPG. Maka untuk mencari EP itu adalah sisi miring EG kuadrat dikurangi GP atau PG kuadrat. EG-nya adalah 8 akar 2. Kita kuadratkan, kemudian PG-nya adalah setengahnya dari SG, setengahnya dari 4 akar 6, maka 2 akar 6. Kita kalikan, yang ini hasilnya 64 dikalikan 2, kemudian 4 akar 6 dikuadratkan itu 4 kalikan 6, ini 128 dikurangi 24, 104. Ini kita sederhanakan menjadi 4 kalikan 26, 4-nya bisa diakar, 26-nya tetap. Akar dari 4 adalah 2, kemudian akar 26-nya tetap. Maka panjang EP adalah 2 akar 6. Kita bisa menyimpulkan bahwa jarak dari titik E ke bidang BDG adalah 2 akar 26 cm. Ini adalah hasilnya. Oke, kita langsung ke yang C. Nah, yang C ini jarak dari titik G ke PQR. Kita gambar dulu, ada kubus ABCDEFGH, kemudian panjang rusuknya 8, P adalah tengah-tengah GH. Kita tentukan di sini, kemudian Q-nya itu tengah-tengah FH, R itu tengah-tengah dari CG. Nah, kita akan mencari jarak dari titik G ini ke bidang PQR. Maka kita hubungkan dulu, PQR-nya dihubungkan. Kemudian dari titik G ini kita proyeksikan ke garis PQ. Diproyeksikan, ditarik garis yang tegak lurus di sini. Kemudian sudah pasti jarak titik G ke bidang PQR itu berada dari ini, garis yang di sini ditarik ke garis ini. Nah, ini adalah yang akan kita cari, jarak Q ke PQR ini. Kita gambar dulu, di sini sudah pasti segitiga siku-siku ya. Tadi sudah saya jelaskan kenapa di sini bisa siku-siku, karena GR itu tegak lurus dengan bidang EFGH. Maka sudah pasti kalau GR itu tegak lurus dengan semua garis yang ada di EFGH. Ini garis yang atas ini kan berada di bidang EFGH. Di sini titik G, kemudian kita misalkan titik yang sini adalah titik S. Yang bawah adalah titik R, kemudian kita akan mencari jaraknya ini. Di sini misalkan kita kasih nama T, maka jarak titik G ke PQR itu sama saja kita mencari jarak dari titik Q, titik G ke titik T. Oke, GR adalah setengah dari CG, CG-nya 8, rusuk, maka setengahnya itu 4, kemudian GS
GS itu adalah seperempat dari EG. Kalau HF itu kan nanti kalau garis ini sampai ke HF itu setengahnya. Maka di sini adalah seperempat dari EG. EG-nya berapa? EG-nya 8/2 diagonal bidang. Seperempatnya adalah 2/2. Kemudian SR ini bisa kita cari. SR itu dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. SG dikuadratkan ditambah GR kuadrat. SG-nya berapa? 2/2, kemudian GR-nya adalah 4 dikuadratkan, ketemunya 4 kalikan 2 ditambah 16. Akar dari 8 tambah 16 berapa? Akar 24. Ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kalikan 6. Akar dari 4 adalah 2, akar 6-nya tetap, maka SR-nya adalah 2/6. Kita bisa mencari GT atau TG-nya ini, GT dengan cara dua sisi yang lain per dengan sisi miring, maka SG kalikan GR per SR, sama seperti jawaban yang A. Ini asalnya dari mana? Asalnya itu dari kesebangunan segitiga. Di sini kita lihat segitiga, ini kan segitiga yang sama. Kita bisa mencari luasnya itu dengan cara setengah. Misalkan ini dianggap alas, ini tinggi, atau bisa juga yang SR ini kita anggap alas, maka tingginya adalah GT atau TG. Nah, ini kita bisa saja mencoretnya setengah sama setengah, tinggal SG kalikan GR sama dengan SR kalikan GT. Yang akan kita cari adalah GT, maka SR-nya pindah ke bawah. Nah, ketemu ini, asalnya itu dari sini. Kenapa kita bisa menyimpulkan kalau untuk mencari tinggi di sini adalah dengan SG kalikan GR per SR. Tinggal kita masukkan SG-nya adalah 2/2 kalikan 4 per 2/6. 2/2 ini bisa kita coret 2-nya, kemudian akar 2 kalikan 4 per akar 6. 4/2 kalikan akar 6 per akar 6. Ini kan masih dalam bentuk akar, maka harus kita rasionalkan dulu dengan cara mengalihkan sekawannya. Sekawannya adalah akar 6 per akar 6. Kita kalikan 4 sama dengan akar dari 12. 6 kalikan 2 itu 12 per 6. Ini bisa kita coret. Kemudian 12-nya ini bisa kita sederhanakan, 4 kalikan 3. 4 adalah 2, maka 8 akar 3 per 6. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 akar 3 per 3. Sama-sama kita bagi 2. Maka jarak titik G ke PQR adalah 4 akar 3 per 3 cm. Itu contoh jawaban yang C. Kemudian yang D, yang terakhir, jarak dari titik Q ke AFH. Sama, kita gambar dulu kubusnya. Ada kubus ABCD, EFGH. Titik Q-nya itu di tengah-tengah sini. Kemudian kita cari AFH. Mana AFH? AFH. Kita hubungkan dulu titik AFH-nya. Nah, di sini AFH-nya. Kemudian untuk memproyeksikan G ke garis yang sebelah sini, kita patokannya adalah EG. Nah, EG ini kan sudah pasti tegak lurus dengan FH. Maka kita tarik garis yang sejajar dengan EG. Dari titik sini kan ini sejajar, maka sudah pasti Q itu tegak lurus dengan FH. Nah, jaraknya, proyeksinya itu berada di titik sini. Misalkan titik yang sini kita namai dengan titik P. Kemudian dari titik Q ini juga kita proyeksikan ke bawah, ke garis AF. Kita tarik garis yang tegak lurus. Misalkan di sini adalah titik R. Kemudian kita bisa mencari jaraknya dari titik Q ke bidang AFH itu adalah yang sini. Dari proyeksi ini kita hubungkan garis, kemudian kita tarik yang tegak lurus ini. Nah, kita sudah menemukan segitiga. Ada segitiga, ini P, kemudian di sininya adalah Q. Siku-siku di Q ya, ini tegak lurus, sudah pasti tegak lurus. QP itu tegak lurus dengan QR, maka di sini segitiga siku-sikunya di Q. Kemudian yang bawah itu adalah R. Kita tarik garis tegak lurus dari Q ke garis PR, tegak lurus di sini. Ini yang kita cari. Q
Ini karena tegak lurus pasti siku-siku di sini S. Maka jarak Q ke AFH itu adalah sama saja dengan QS. QP. QP itu adalah seperempatnya. Seperempat dari EG. QP itu seperempat dari EG. Nah, EG itu diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Dibagi 4, ketemunya 2 akar 2. Kemudian QR. QR itu kan sama saja setengah dari FB. Setengah dari FB atau setengah dari EA. Maka setengahnya berapa? 4. Nah, di sini kita bisa mencari QS. Untuk bisa mencari QS itu tadi dua sisi yang lain kita kalikan, kemudian per sisi miring. Sisi miringnya adalah PR. Kita cari dulu PR ini dengan menggunakan Pythagoras. Nah, kita bisa mencari PR-nya itu dengan cara QP dikuadratkan ditambah dengan QR dikuadratkan. QP-nya itu 2 akar 2 kita kuadratkan, kemudian QR-nya adalah 4 kita kuadratkan. Ketemunya ini 8 tambah 16 berapa? 24. 24 bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kalikan 6. Akar 4 berapa? 2 akar 6. Maka PR-nya ketemu 2 akar 6. Kita kalikan, ini bisa kita coret, ketemu akar 2 kalikan 4. Di bawahnya masih dalam bentuk akar, maka harus kita rasionalkan dengan cara mengalikannya. Nah, ketemu berapa? 4 akar 12 per 6. Ini bisa kita sederhanakan juga. Akar dari 4 adalah 2, maka ketemu 8 akar 3 per 6. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Maka ketemu 4 akar 3 per 3. Maka jarak Q ke AFH adalah 4 akar 3 per 3. Oke, itu beberapa contoh soal dari cara menentukan jarak titik ke bidang. Jika belum paham, silahkan diulangi pembahasannya atau nanti saat jam pelajaran kita diskusikan bersama. Di sini seperti biasa, untuk mengetahui pemahaman kalian, apakah kalian sudah paham atau belum, Ibu punya satu contoh soal, silahkan dikerjakan. Nanti kita bahas bersama saat jam pelajaran. Sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.